biar setiap pujian kami berkenan di hadapan kami ya Bapa. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat tubuh roh jiwa kami yang kami persembahkan hanya di dalam haleluya. Biar boleh kami persembahkan, sebab Engkau yang selalu memberikan kekuatan bagi kami semuanya Tuhan.
Biarlah lewat pujian penyembahan kami undang hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami semua Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini, baik secara online yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukan sesuai kehendak-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, kami diberkati bersama-sama bersama jemaat-Mu, dan juga kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan di mana Engkau tempatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang kekal. Kami diberkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu serta Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Hatiku percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, yang dulu aturan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur seperti Kamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung berhancur, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, yang duduk aturan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur seperti Kamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berhancur, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita bersama bersama-sama pagi hari ini di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan kita dahsyat, bahwa Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku selalu bersyukur seperti Kamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung berhancur, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur seperti Kamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
Tuhan tidak pernah menjauh di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu serta Saudara. Haleluya, luar biasa Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Kita sambung dengan pujian Denganmu Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, Kau berjalan bersamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, akan hidupmu. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya bersamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bersama-sama. Kita angkat kita tinggi-tinggi, setinggi kita punya kehidupan. Mari kita muliakan Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Haleluya. Yesuslah Dalam hidupku kuasa berjaya bersamanya. Yesuslah dalam hidupku kuasa berjaya bersamanya. Hanya Kau Tuhan, kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Selama-lamanya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kaulah Harapanku. Ku dapat jalani hidupku
sinambah mulai, waktu dan tempat saya persilakan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji-muji, mempermuliakan Engkau lewat nyanyian-nyanyian yang sudah kami naikkan. Tuhan tolong Roh-Mu yang kudus terus memberkati kami ya Bapa, biar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu di hari-hari ini. Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami ya Bapa. Maka dari itu kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berapi dengan Roh-Mu yang kudus. Dari awal pemberitaan firman sampai selesai, semua dalam kehendak-Mu, dan kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya sampaikan selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam kasih-Nya Tuhan. Walaupun kita masih tetap harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi biar kita tetap bersukacita, kita tetap setia sama Tuhan, kita tetap untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan dan pembacaan Alkitab pagi ini di dalam Roma pasal yang ke-12 pada ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12 bunyinya demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kalimat yang permulaan dari pembacaan kita tadi, yaitu bersukacita dalam pengharapan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersukacita artinya bergembira. Kita mau bergembira, kita mau terus memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Kalau bicara sukacita atau gembira, itu adalah suasana hati kita masing-masing yang memiliki Tuhan dan Juru Selamat, yang memiliki Roh yang kudus di dalam hati kita, dan yang memiliki firman Tuhan yang hidup di dalam tiap-tiap pribadi kita. Maka dari itu satu ayat di dalam Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita mau jaga hati kita supaya benar-benar dari hati kita akan terpancar kehidupan. Bicara tentang bersukacita tadi, kita bisa baca satu ayat dari Amsal pasal yang ke-15. Dari Amsal pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-13 berkata demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Langsung saya baca ayat 15 juga. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Terjemahan yang lain berkata bahagia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa hati yang gembira akan membuat wajah kita berseri-seri, ya. Kepedihan itu tidak akan terlihat, kita tidak akan murung. Oleh sebab itu, mari kita mau selalu bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita baca lagi di dalam Mazmur 119
Mazmur 119 ayat yang ke-162 berkata demikian. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Bapak Ibu, ayat ini adalah pengakuan daripada penulis Mazmur ini, yaitu Daud. Janjimu membuat aku gembira. Janji Tuhan tidak lain bicara tentang firman Tuhan. Terjemahan yang lain dari ayat ini juga berkata, aku bersukacita atas firman-Mu bagaikan seorang menemukan banyak jarahan. Haleluya. Jadi kalau kita memiliki firman Tuhan, kita berpegang pada janji Tuhan, itulah yang akan membuat kita terus bersukacita. Sukacita adalah salah satu dari buah-buah roh. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini Paulus menulis untuk jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Apapun kondisinya yang terjadi di sekeliling kita, mari kita mau berusaha menghidupi ayat ini. Kita mau bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada harapan yang pasti. Maka dari itu permulaan pembacaan kita tadi, bersukacitalah dalam pengharapan. Allah adalah sumber pengharapan kita. Kita baca dari Roma pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayat ini sungguh meneguhkan hati kita, sungguh membuat kita benar-benar memiliki kepastian di dalam Tuhan. Allah adalah sumber pengharapan. Biar Dia penuhi kita dengan sukacita dan hati kita ada damai sejahtera. Dan selanjutnya dikatakan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roh Kudus adalah penolong kita. Roh Kudus adalah penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Jadi kita harus terus hidup di dalam Tuhan, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17, di dalam ayat yang ke-7, Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya.
hari-hari ini kita mengandalkan siapa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain dari Tuhan. Kita harus benar-benar andalkan Tuhan di dalam hidup kita, karena ayat ini mengatakan kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita akan alami juga pertolongannya, penyertaan Tuhan luar biasa. Dikatakan di ayat yang ke-8, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Hari-hari ini kita sedang mengalami berbagai macam hal yang membuat manusia itu berada dalam kesukaran, dalam kesulitan, sakit penyakit yang mewabah di mana-mana, ya, juga persoalan dalam hal ekonomi cukup menekan kehidupan banyak orang. Tetapi puji Tuhan, kalau kita andalkan Tuhan, pasti Dia akan selalu memberkati kita. Kita sambung pembacaan kita ini dengan Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga pada ayat yang ke-22. Ratapan 3 Ratapan pasal yang ketiga pada ayat 22 sampai 25. Nah, perikop dari Ratapan pasal 3 ini dikatakan penghiburan dalam penderitaan. 22 saya bacakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Diulangi Bapak Ibu membaca ayat-ayat ini sampai benar-benar engkau meresapi Roh Tuhan menerangkan lebih jelas di dalam hatimu bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Pertolongannya akan selalu Dia limpahkan pada kita, dan dikatakan selalu baru tiap pagi. Jadi artinya setiap permulaan hari Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi kita untuk kita nikmati di dalam kehidupan kita semua. Kita akan membaca satu ayat dalam Perjanjian Baru, yaitu dari 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Puji Tuhan. Ayat ini memperingatkan, menegaskan kepada kita yang hidup di dalam dunia ini, supaya jangan kita berharap kepada sesuatu yang tidak tentu, seperti mengharapkan kekayaan, kedudukan, dan sebagainya. Tetapi kita diarahkan untuk menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan saja, karena Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang untuk kita nikmati. Puji Tuhan, Tuhan memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sendiri pernah berkata,
di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ke 34, di sana berbicara tentang hal kekhawatiran. Manusia seringkali khawatir soal makan, soal minum, soal pakai. Tetapi Alkitab menulis bahwa Bapa kita di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya. Oleh sebab itu, kita mau bersukacita dalam pengharapan. Allah itu sumber pengharapan kita dan Dia tidak pernah ingkar janjinya. Haleluya. Kita lanjut pada bagian yang kedua. Sabarlah dalam kesesakan. Saya membaca Alkitab terjemahan yang lainnya, terjemahan sehari-hari, terjemahan ILT yang mengatakan sabarlah dalam segala kesesakan itu, ditulis juga tabah dalam kesukaran. Sabarlah di dalam kesusahan. Lengkap. Kesesakan, kesukaran, kesusahan. Ya. Jadi di dalam keadaan ini Alkitab menulis supaya kita bersabar. Kita harus berusaha menguasai hati kita supaya kita tidak menggerutu, kita tidak mengomel, kita tidak bersedih hati, dan kita tidak mengandalkan siapa-siapa selain kita mau andalkan Tuhan. Kita baca Mazmur pasal 103. Mazmur 103 ayat yang ke-8. Mazmur 103 ayat yang ke-8 demikian bunyinya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kepadanya kita berbakti adalah Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Berarti kalau dikatakan berlimpah kasih setia, Tuhan pasti akan melimpahkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Haleluya. Ini pegangan kita menjalani hari-hari ini. Kita mau baca satu ayat dari Perjanjian Baru, yaitu di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga pada ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 pada ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang mengatakan sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Di ayat yang kita baca ini ada orang-orang yang berkata tentang janji kedatangan Tuhan. Sudah dari dulu dikatakan Tuhan tidak lama lagi akan datang, tetapi sampai dengan sekarang belum juga datang. Ya. Jawabannya yang kita perlu simak baik-baik dan perhatikan. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kesabaran Tuhan kita lihat dalam ayat ini, Dia tidak mau ada yang binasa. Nah, kita yang membaca ayat ini, mari kita menyadari bahwa Tuhan berbicara pada kita supaya kita mau melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum
menemukan jalan keselamatan itu. Justru pada masa-masa kesukaran, kesulitan ini, kita mau beritakan Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus satu-satunya penolong. Tuhan Yesus adalah jawaban hidup kita. Tuhan Yesus gembala kita yang baik, dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang tertulis di dalam Alkitab yang bisa menolong manusia keluar dari kesulitan, yang bisa membangkitkan imannya dan harapannya untuk mengharapkan pertolongan Tuhan, kita perlu sampaikan itu. Haleluya. Satu ayat saya ingat dalam Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit ini, jangan sampai kita menjadi tawar hati. Jaga betul hati kita dengan baik-baik. Kita penuhi hati kita terus dengan firman Tuhan. Kita harus tinggal dalam kepenuhan Roh Kudus supaya benar-benar hidup kita selalu menikmati kesukaan dari Tuhan. Kekuatan kita bertambah-tambah. Haleluya. Kita baca dalam perjanjian baru lagi 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama berkata demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ulangi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan ayat ini tergenapi dan sedang dialami oleh banyak umat manusia di permukaan bumi ini. Hari-hari terakhir datang masa yang sukar. Biar kita ingat ini baik-baik, supaya kita tidak terkejut melihat kejadian yang sedang terjadi di hari-hari ini. Sakit penyakit yang virus corona yang belum bisa terhentikan sampai dengan sekarang ini, masih banyak menelan korban ya akibat daripada virus corona ini. Ya, belum lagi ditambah dengan kesulitan ekonomi yang juga menyusul dialami oleh banyak orang. Suatu benar-benar datang masa yang sukar di hari-hari ini. Nah, di tengah-tengah masa sukar, masa yang sulit inilah kita harus belajar bersabar, mengandalkan Tuhan seperti Yeremia 17 ayat 7 itu tadi. Dan kita baca di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima pada ayat yang ke-7 mulai. Perikopnya berkata, bersabar dalam penderitaan. Ya. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita mengalaminya, maka firman Tuhan datang, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Luar biasa. Alkitab memberi nasihat kepada kita. Kamu juga harus bersabar. Saya juga harus bersabar. Bapak, Ibu, Saudara semua harus bersabar dan harus meneguhkan hati, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi apapun yang kita hadapi, berusahalah untuk tetap tegar, yang tetap teguh iman kita.
kuat di dalam Tuhan, karena ada Roh Kudus yang memberi kekuatan buat kita semua. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Jadi bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Haleluya. Dari bagian ini saya hanya akan memberikan 2 ayat saja buat kita renungkan semuanya, supaya kita tetap berdoa, karena saya percaya bahwa hari-hari ini tiap-tiap orang dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit ini terus berdoa dan berdoa. Dalam kita mengalami sakit, kita berdoa. Dalam kekurangan, kita berdoa. Apapun yang kita hadapi mendorong kita hari-hari ini untuk tetap berdoa. Lukas 22 pada ayat yang ke-40 bagian B, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya di Taman Getsemani. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ayat ini pun, firman ini pun berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Berdoalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Setan berusaha untuk menjatuhkan orang-orang percaya hari-hari ini. Tetapi kalau kita tekun berdoa, Tuhan akan limpahkan kekuatan buat kita, sehingga kita mampu bertahan keluar dari pencobaan menjadi pemenang. Haleluya. Kita baca satu lagi dari 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, mengenai doa jemaat. Itu perikopnya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Itu dulu. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Kita diingatkan melalui ayat ini supaya kita hidup mempedulikan orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, jemaat Tuhan, orang-orang yang berada di lingkungan kita, bahkan seluruh bangsa kita. Kita harus selalu menaikkan permohonan, doa syafaat kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Karena dalam melakukan hal ini ada berkatnya buat kita, ada berkat untuk orang lain. Ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi jelas dikatakan di ayat ini supaya kita berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk keluarga kita sendiri, tetapi kita diingatkan berdoa untuk raja-raja, pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini. Ya, kita mau doakan pemerintah kita, mau doakan semua aparat keamanan kita agar mereka tetap kuat dan selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau mereka yang kita doakan, mereka melakukan bagiannya dengan benar, dengan tepat, maka dikatakan supaya kita dapat hidup tenang dan tenteram. Puji Tuhan, ada keamanan
yang merata di seluruh negeri kita. Ada ketentraman di dalam kehidupan kita semua. Sudah tentu Bapak Ibu Saudaraku, itu semua berasal dari Tuhan. Jadi bagian kita berdoa di bumi ini meminta, maka Tuhan akan memberikan ketenangan, memberi damai sejahtera, memberi sukacita, memberi kesembuhan. Kita doakan orang-orang sakit, memberikan berkat-berkatnya saat kita mendoakan orang-orang yang dalam kekurangan. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Haleluya, puji Tuhan. Bertekun di dalam doa, kata Alkitab, ya, berdoa sesuai dengan apa yang tertera di dalam ayat yang kita baca ini, mendoakan semua orang. Ayat 3 berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Haleluya. Mari kita semua melakukan yang terbaik di pemandangan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan saya tidak uraikan lebih panjang, cukup sampai di sini. Yang jelas kita mau bersukacita dalam pengharapan, kita mau bersabar dalam kesesakan, dan kita mau terus bertekun dalam doa. Dengan demikian hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dan kami tahu dengan pasti bahwa kebenaran ini dapat memberi kehidupan kami sekalian, sehingga Tuhan kami punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Menghadapi segala kesulitan apapun, kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami bisa melihat kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Sebabnya setiap firman yang disampaikan adalah firman yang hidup dan berkuasa, yang menjamah setiap pribadi kami Tuhan, sehingga kami mampu, kami kuat menghadapi setiap tantangan yang ada. Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada saat ini Roh Kudus akan menolong kami dan memberkati kami, supaya benar-benar kami boleh hidup hanya oleh firman Tuhan. Ada pengharapan di dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat-saat ini kami bisa melihat pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia, sehingga Engkau sudah tambahkan lagi 1 tahun dalam kemerdekaan kami Bapak, bisa mencapai 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bersyukur semua ini terjadi karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Itu sebabnya Roh Kudus pimpin kami sekalian, pimpin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang hidup di dalam kebenaran, bangsa yang mempunyai pengharapan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami dengan tim dokter, tim relawan, para saudara-saudara kami yang ambil bagian di dalam menanggulangi COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menolong mereka dan memberkati mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan setiap tugas tanggung jawab di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati bangsa kami, berkati bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, berkati bangsa ini menjadi bangsa yang hidup benar di dalam Engkau Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami sekalian menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk semuanya Bapak, dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Saudara yang kekasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Bangsa Indonesia, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.